Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua dan pengurus Mushola Baitul Muttaqin, juga pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Mushola Baitul Muttaqin, Al-Mukarramah Ustazah Hasunah Mencung Hamdana. Kita doain mudah-mudahan biar sehat panjang umur, mudah-mudahan majelis beliau Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita udah masuk tanggal 26 Jumadil Akhir, tanggal 1 Rajab, ya, tanggal 1 Rajab masuk tanggal 1 Januari. Mudah-mudahan biar pada sehat, panjang umur, sampai doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, saya baca hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bu dengerin pelan-pelan, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah, dari bapaknya Abdillah. Ini nama panggilan. Sahabat itu banyak punya nama panggilan, dan boleh dalam Islam, Bu, nama panggilan itu boleh selagi tidak merusak keimanan. Contoh, Bu, kalau ada orang di kampung kita namanya Yanti, itu ada 2, sama satu RT juga. Untuk membedakan, Bu, bagusnya digandeng dengan nama orang tuanya. Contoh, misalkan satu Yanti Ali, yang kedua Yanti Muhammad. Gak boleh memanggil dengan panggilan yang merusak keimanan. Kebetulan yang satu Yantinya gemuk, dipanggil gembrot. Ya Bu, yang satu swing. Ya Bu, gak boleh memanggil yang merusak keimanan, karena tubuh manusia itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh manggil Yanti swing, gak boleh. Harusnya digandeng dengan nama ayahnya. Kenapa Ustazah selalu, Bu, ayah kita itu kalau kita sebut di belakang nama kita, maka kebaikan yang kita lakukan sampai juga kepada ayah kita. Termasuk kita baca sholawat hari Jumat, itu malaikat menyampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Fulana binti Fulan, disebut nama ayah kita, insya Allah. Nama aslinya Jabir bin Abdillah. Nama aslinya Jabir bin Abdillah Al-Ansori, yaitu sahabat dari kalangan Ansor. Jadi sahabat Nabi itu ada yang muhajirin, ada yang Ansor. Jadi yang muhajirin itu mereka yang ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini juga bisa diambil pelajaran buat kita. Kalau kita penduduk asli, kemudian ada yang datang ngontrak atau pindah rumah, maka kita seyogianya menjadi penolong buat mereka yang baru pindah atau ngontrak. Biasanya orang kalau baru pindah tuh nanya dengan orang yang sebelah, kalau dari sini masjid di mana ya, kasih tahu. Kalau pasar sebelah mana ya, kita penduduk yang asli tuh bisa mendapat kebaikan
ternyata hijrahnya Nabi itu juga banyak hikmahnya. Di antaranya untuk penyebaran agama. Para ulama kita, habaib, guru-guru kita, mereka bisa ceramah sampai ke Papua. Mereka bisa ceramah sampai ke luar negeri. Itu karena ada wasilah, ada perantara. Jadi ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah dan kaum Ansor menolongnya, makanya di belakang para sahabat ada label Al-Ansori atau Al-Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada sahabat. Jadi di belakang menyebut nama sahabat itu sunnah, kita mendoakan mereka. Di belakang nama lafaz Allah kita biasanya mengikuti dengan kalimat subhanahu wa ta'ala. Di belakang para nabi alaihi salam. Kalau di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama-ulama kita itu biasanya diikuti dengan kalimat rahimakumullah. Semoga Allah sayang kepada mereka. Kalau sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anna rajulan, zaman Nabi itu ada seseorang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau baca hadis kayak gini, Bu, kayaknya tuh pikiran kita, Bu, Nabi itu dekat benar sama kaumnya, sama umatnya. Jadi nggak ada jarak, Bu. Jadi kalau ibu sama guru, ya memang harus dekat, harus nanya. Jadi kalau akhlak kita terhadap guru-guru kita, Bu, juga kita jaga. Tapi kalau lagi mau nanya, enak nanya sama guru, karena landasannya, jawabannya pasti berdasarkan agama. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, dia bertanya kepada Nabi seraya berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Nanya sama Nabi, idza shallaitul maktubat, kalau saya sholat 5 waktu, wasumtu Ramadana, dan saya puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan saya menjaga yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa haramtul harama, dan saya juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, wa lam azid ala dzalika syai'an, saya gak tambah-tambah lagi, cuman salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjalankan yang dihalalkan, menjauhkan yang diharamkan. Walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak tambah-tambah lagi. Jadi terjemahannya kalau bahasa kita begini, ya Rasul, bagaimana nih pendapatmu kalau saya cuman sholat 5 waktu doang, cuman puasa Ramadan doang, cuman menjaga yang dihalalkan, menjauhkan yang diharamkan. Walam azid ala dzalika syai'an, gak ditambah-tambah lagi, cuman 4 perkara itu doang yang saya jalani. Apa kata sahabat? Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Jadi sahabat Nabi, Bu, banyak yang bertanya tentang surga dan neraka. Kemarin kita ngaji dalam satu majelis, Bu, kata sahabat begini, ya Rasul, kasih tahu saya satu amal perbuatan, kalau saya lakukan, saya bisa masuk surga dan saya dijauhkan dari api neraka.
Jadi sahabat itu nanyanya kepengen selamat dunia dan akhirat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Qala na'am. Ya, kamu bisa masuk surga. Itu enaknya, Bu. Kalau nanya sama Nabi terus dijawab, udah pasti jawabannya. Ya, Bu. Kalau nanya sama ustazah, sama guru, sama kiai, kiai pakai bahasanya begini, mudah-mudahan. Karena belum tahu pasti, ya Bu. Sekalipun rujukannya ada yang nanya, ustazah, nih kan besok nih ustazah, bulan Rajab, kan saya tahu dari pengajian satu kebaikan Allah lipat gandain 70 kebaikan. Saya niatnya nih sedekah buat orang tua saya taruh di amplop, saya tulis namanya, terus saya sampaikan ke pimpinan taklim. Itu ustazah diterima apa enggak ya? Ibu, pasti ustazah akan menjawab, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Nabi faqala na'am, ya, dimasukin surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ngaji kayak begini, Bu, tuh kata kita, ustazah, kan rukun Islam itu ada 5. Ini kan yang ditanya, yang dilakuin cuma 2, sholat sama puasa. Bu, kan syahadat ustazah rukun Islam yang pertama. Ya kalau orang udah sholat, udah termasuk di dalamnya syahadat. Kenapa ustazah? Karena ada rukun ketika tasyahud awal harus membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tuh sayangnya Allah sama kita, Bu. Syahadat itu dipelihara dalam kehidupan kita. Ada orang yang paginya, Bu, baik, Bu, zuhur dia berbuat dosa. Apalagi seorang istri, kalau udah berbohong terhadap suaminya, itu syahadatnya udah mulai rusak. Maka diperbaiki lagi ketika waktu zuhur. Zuhur baik, asar sampai maghrib. Sayangnya Allah sama kita. Bu, kalau udah ngelihat kayak begini, kalau jalanin agama sesuai aja, nggak neko-neko, nggak ngadi-ngadi, jalan aja sesuai prosedur yang diajarkan oleh Nabi, pasti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, kok di sini zakat enggak? Zakat fitrah. Besok yang mau Ramadan, ya, Bu, makin lama ilmu kita makin baik. Kalau kita tuh zakat fitrah itu artinya, Bu, membersihkan diri kita. Artinya zakat fitrah itu harga diri kita, nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya dari sekarang udah mulai ngancem, Bu, udah mulai ngitung-ngitung. Saya besok mau fitrah. Loh, kita makan aja, Bu. Setahun kita makan. Itu kalau ditaker-taker bisa 1 karung. Apalagi kalau yang masih nafsu makan. Kalau kita sekarang udah pada usia, ya, Bu, paling makan kita setengah piring aja kadang-kadang suka gak habis. Ya, Bu, dulu masih suka makan indomie, pangsit, bakso, sekarang udah nyelap. Ya, Bu, pokoknya makan sekedar ada tatakan untuk minum vitamin, obat, untuk bisa ibadah. Tuh, kalau udah ditawarin, mau makan gak? Udah tadi udah nyarap. Tuh, kalau makan kita dihitung-hitung setahun, Bu, bisa sekarang, bisa 2 karung. Tapi yang Allah minta cuma 3,5 liter, pakai cuman. Ya, Bu, artinya bagi kita 3,5 liter itu harus kita nilai dengan harga yang baik, karena itu adalah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu suka nyuci beras yang udah kutuan, yang bau ampok, itu kalau ibu cuci terus ibu rendam, maka dia akan naik ke atas, ya, mengambang, dan itu harus dibuang. Kalau ibu saring, ibu campurin ke masakan itu, maka nasi yang bagus, beras yang bagus akan cepat kuning, lembek, ya, Bu, dan rusak gara-gara yang kutuan. Saya ingin mengatakan kepada kita semuanya bahwa ilmu kita itu harus makin lama makin baik. Kenapa kalau kita zakat, ustazah, kalau kita zakat fitrah, ustazah, di
tempat kita tuh ada 2 nenek-nenek ustazah. Satu ada yang rajin ngaji, sholatnya, puasanya. Ada lagi satu nggak sholat, nggak ngaji. Tuh yang mana ya ustazah yang harus kita kasih? Bu, kalau orang beriman, dia ibadahnya kuat, dia tahu bu cara menerima zakat fitrah yang baik. Ada setelah terimanya, ijab kabulnya. Kalau dia nggak punya ilmu, dia akan berkata, makasih ya, begitu doang. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dia akan berdoa, Allahumma taqabbal hadhihi zakatal fitrah kama taqabbal zakata ulama'il amilin. Dia berdoa tuh, Allahumma ij'alha minas salihat, minal qanitat, minal muti'at. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya Allah terima nih zakat fitrahnya. Mudah-mudahan puasanya berkah, mudah-mudahan rajin ibadahnya. Coba kalau orang nggak bisa sholat, yang nggak bisa ngaji, dia akan berkata, makasih ya. Kira-kira tuh gimana Ustaz? Cari yang lebih agamanya lebih kuat. Nanti kalau ada rezeki lagi, karena itu harga diri kita, harus kasih yang paling bagus. Kalau ada lagi beras 2 liter atau seliter, niatin sedekah kepada nenek-nenek yang sebelah satunya lagi. Paham ya, Bu? Jadi bagi kita zakat fitrah itu harus kita hargai sebagai harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak ustazah kalau zakat kita sekarung? Ya enggak apa-apa kalau memang ada duitnya. 10 kilo berasnya bagus, bermerek, padahal kita kalau makan yang seliternya 10.000. Tapi ketika kita zakat fitrah, cari beras yang paling mahal, yang paling enak, sehingga manusia aja nandain bu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wah, tuh yang beras dari Ibu Ano, kasih makan ayam aja. Lah, Bu, itu kan beras fitrah. Wah, aku cium aja udah bau apek, udah ada kuning-kuningnya. Kasih ayam aja udah. Tapi kalau dibilang, jangan itu dari Ibu Alia, itu berasnya itu wangi, bagus. Nanti kita buat ketupat buat lebaran. Artinya banyak manfaat yang bisa diambil. Kenapa zakat fitrah tidak termasuk? Karena zakat fitrah kalau dia tidak mampu, tidak ada kewajiban. Justru dia termasuk orang yang mustahik menerima zakatnya. Tapi kalau sholat, ya biar dia sakit ya harus sholat. Biar dia udah pingsan, gak bisa sholat, ya dicatat. Nanti kalau sadar, ya dikodok sholatnya. Kalau puasa, ya iya puasa begitu juga. Ya Allah ustazah, mana lagi hari kedua puasa, mana anak ngajak pindah rumahnya pakai selamatan jauh, terus saya nggak puasa, kagak kuat. Ibu boleh berbuka kalau dia nggak mampu, tapi harus ganti di lain waktu. Kalau haji ustazah, sampai lagi haji. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Jadi cukup kata Nabi, salat 5 waktu, puasa di Ramadan, dan menjaga yang Allah halalkan dan menjauhkan yang Allah haramkan. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Nabi menjawab, faqala na'am, ya kamu masuk surga. Ini pertanyaan sahabat. Jadi walam azid ala dzalika syai'an, enggak ditambah-tambah sholat qobliyah, enggak ditambah ba'diyah, enggak ditambah duha, enggak ditambah witir, cuman sholat 5 waktu. Ini yang perlu kita garis bawahin, Bo. Sholatnya udah benar, jadi takbirnya benar. Kalau di pesantren, santri-santri saya kemarin sebelum ujian tulis ada ujian praktek, dilihat cara wudhunya, cara sholatnya. Kalau wudhunya udah benar, sholatnya diperiksa benar. Loh, kalau wudhu aja, masalah air aja bu, itu air yang dipakai buat wudhu harus suci dan mensucikan zahir dan batinnya. Ustazah, kalau orang pakai air pump, ya air pump katanya mau naik harganya. Yang pakai pump, ya bu, mau naik harganya. Kalau dia 5 bulan ustazah, kemudian kagak bayar, terus dia wudhu, sholatnya gimana? Ya bu, pasti
masalah. Jadi kita berharap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kepada orang-orang tua kita. Yang mereka sudah melahirkan kita. Orang tua kita itu dulu bahasa fikihnya mereka apik benar. Apik benar. Kalau kita habis wudhu nih, kentut, udah, kalau kita mau wudhu lagi. Kalau orang tua zaman dulu cebok dulu. Kenapa? Apa sih ya cebok? Ya kan kentut itu keluar dari selip-selipan kotoran, ya Bang, sampai segitu api. Ada di satu masyarakat Bu, ada satu musola, kemudian ada keran di depan Bu, ada tulisan, silahkan ambil air di musola ini, tapi masukkan uang ke kotak. Nggak ditarget Bu, seember 2.000 enggak, silahkan mau ngambil, asal naruh duit. Peraturannya begitu. Tapi ketika tetangga musola, masa tiap hari mau ngambil seember naruh duit, loh itu kan udah kesepakatan. Dia ambil 1 ember dan dia tidak naruh duit di kotak itu, maka airnya menjadi air yang tidak suci dan mensucikan. Ini menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. Jadi bukan sholat doang, puasa begitu juga. Ya Bang, beli sayur sop, tukang sayur sop salah hitung. Iya Bang, begitu dia hitung-hitung di rumah. Ini kemarin ada kejadian tuh di beberapa supermarket tuh. Kita kadang-kadang kalau belanja tuh nggak pernah hitung tuh. Pokoknya dibilang 18.500. Kalau belanjanya banyak tuh 200.050. Bu, kita main buang aja. Ternyata ada yang teliti Bu. Ya Bu, kok barang tadi saya beli pasta gigi harganya 18, kok ditulisnya di sini 19,5. Loh, siapa yang mau ngecek harga? Kata kita Bu, setan itu di mana aja masuk Bu. Jadi para kasir-kasir kalau tidak punya agama, godaannya, ya Bu. Jadi bagi kita duit yang halal itu penting. Kenapa penting? Karena akan mempermudah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau, Mbak, kamu kayaknya salah itu udah kemarin aku belanja bandeng sayur sop sama sambelan. Emang sayur sopnya berapa? Ya 5.000 satu ikat. Kurang berarti aku nih itu. Kejujuran itu dalam rangka menjaga wa akhlaqul halal, dan saya akan menjaga apa yang Allah halalkan, wa haramtul harama, dan Allah kita menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, saya ngebor air boleh nggak ya di depan jalanan? Lah emang itu jalanan punya siapa? Ya ada yang punya jalanan. Mereka yang mewakafkan jalanan itu girang kalau jalanannya dipakai buat ngaji. Alhamdulillah, gara-gara ada pengajian di musola, tanahku diinjek-injek oleh orang-orang soleh mau berangkat ngaji. Karena langkah kita itu, kalau kelihatan tuh berapa langkah kita, ya Bu, kaki kanan Allah angkat derajatnya, kaki kiri Allah ampunin dosa kita. Kita yang jalan, bagaimana yang punya tanah wakaf? Pasti pahalanya lebih gede. Makanya kalau Nyak Baba udah ngomong, tuh di samping musola gue udah wakafin tuh tanah buat jalanan umum. Kadang-kadang ada ahli keluarga yang gak ngerti. Dasaran tanahnya bapak gua ini, gua patok gua mau tanamin pot biar orang jalannya nanti melawang aja, katanya di kuburan. Dah, gua udah boleh wakafin. Jadi orang pada kagak lewat situ dah. Jadi tanah wakaf itu penting. Kalau yang dalam jalan orang soleh dia girang. Tapi kalau yang jalan pemabuk, kemarin saya ngajar lucu deh Bu. Saya ngajar di musola. Di depan tuh pintu kaca Bu. Saya lagi ngajar, terus saya lihat orang mabuk Bu, jalannya sempoyongan, nawarin duit ke kotak amal. Hati saya kayak dilorotin Bu. Mereka mabuk aja masih ngerti sedekah. Iya Bu, dia jalan mau jatuh, ditaruh lagi Bu. Kita nggak lihat itu duit apa yang mereka lakukan, ya Bu. Kita nggak lihat hanya figur mereka itu sempoyongan, naruh duit. Sampai saya mau ceramah itu sampai saya takut dia jatuh Bu. Saya takut dia jatuh karena ada sempoyongan. Kata tolong lihat.
Jadi dia naruh, karena mata saya masih awas kalau ngeliat duit Bu. Jadi dari jauh juga mata saya masih kelihatan tuh duit 5 ribuan, apa duit 50 ribuan, apa duit 1000-an. Ya Bu, dia taruh 20 ribu, dia bilang duitnya banyak Bu, dari 50 ribu. Terus di jalan sempoyongan ninggalin. Hati saya kayak dilototin, ya Allah, kalau saja Allah kasih hidayah dengan sedekah yang mereka lakukan, pasti Bu, Allah kasih petunjuk buat dia. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bagi kita tuh, saya kalau jalan mau ngajar tuh naik motor Bu. Kalau saja tidak ada undang-undang IT, ya Bu, yang kita foto orang gitu kan, terus kita viralin, tuh kan kadang-kadang kita kena hukuman melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Saya kadang-kadang suka ngeliatin Bu, saya mau ngajar naik motor tuh, ada ibu-ibu sambil menggendong anaknya, sambil jagain apa itu motor buat apa, ban kempes itu apa namanya, selangnya tuh yang buat ban kempes, ya Allah, pompa motor. Kata saya, Allah, mungkin suaminya lagi makan kali gantian. Terus lurus lagi kita jalan, lihat di perkantoran, bapak-bapak perkantoran makan di pinggir jalan. Ya Allah, kalau di rumah jadi raja, istrinya itu nyiapin sayur. Itu saya ngelihat itu karena lampu merah, ngelihat mereka makan urap pakai sayur, jadi uratnya ngambang Bu. Ya udah, ya Allah, sampai kayak begitu pengorbanan seorang ayah, seorang suami ingin memberikan nafkah yang baik. Jadi kalau kita di jalanan orang beriman Bu, udah nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, kesian bener Bu. Udah lagi gerobak, di dalamnya itu ada istrinya sama anaknya lagi nyusuin, di sampingnya kerdus tinggi Bu, yang dorong suaminya. Kata kita, ya Allah Bu, ternyata Allah sayang sama kita. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau lagi bete-bete, kalau lagi puyang-puyang di rumah, jalan dah olahraga sambil baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, kalau kita lihat di jalanan, ya Allah, kita masih beruntung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan ada manfaatnya.